Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi atau pemetaan. Ada yang menyebutkan fungsi, ada juga yang menyebutkan pemetaan. Nanti kalau misalnya kalian lihat di buku ada kata pemetaan, itu artinya adalah fungsi ya. Dan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan relasi. Jadi sebelum belajar fungsi, kalian harus memahami dulu apa itu relasi yang telah Ibu jelaskan kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendefinisikan fungsi, membedakan suatu relasi dan fungsi melalui diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kemudian menentukan banyaknya pemetaan dan menerapkan pemahaman korespondensi satu-satu pada masalah nyata. Nah, di fungsi ini yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah konsep fungsi, yang kedua notasi fungsi, yang ketiga banyaknya pemetaan, dan yang keempat korespondensi satu-satu. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu nih apa itu konsep dari fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi? Kalau kemarin kan relasi himpunan anggota A yang memasangkan ke himpunan anggota B, dan itu tidak ada syaratnya. Boleh dia memiliki satu pasangan, dua pasangan, atau lebih, atau bahkan tidak memiliki pasangan di himpunan anggota B. Sedangkan fungsi itu adalah suatu relasi yang memiliki syarat. Jadi kalau relasi itu tidak memiliki syarat, sedangkan fungsi itu memiliki syarat ya. Syaratnya apa sih? Nah, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Jadi kalau relasi kemarin kan boleh tuh memiliki lebih dari satu pasangan atau bahkan tidak memiliki pasangan sama sekali. Nah, di dalam fungsi ini setiap anggota di himpunan A itu harus memiliki pasangan dan tepat satu pasangan pada himpunan anggota B. Artinya dia tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan anggota B atau bahkan tidak memiliki pasangan di himpunan anggota B gitu. Nah, coba kita akan membuka dulu nih konsep fungsi itu bagaimana. Sebelum memahami fungsi yang telah tadi Ibu jelaskan di awal, tentunya kamu harus paham dulu nih tentang konsep himpunan dan relasi. Coba, tahukah kamu di bulan apa kamu lahir? Pasti tahu dong. Atau coba tanyakan kepada temanmu atau mungkin anggota keluargamu di bulan apakah mereka lahir. Coba, apakah setiap orang memiliki 2 bulan kelahiran? Gak mungkin dong, masa kita memiliki 2 bulan kelahiran. Misalnya saya lahir di bulan Oktober misalnya, gak mungkin dong saya lahir di bulan September dan Oktober. Nah, konsep fungsi itu seperti itu, jadi hanya memiliki satu pasangan gitu. Contoh lain misalnya kita punya golongan darah nih. Golongan darah itu kan ada AB, O, dan AB. Gak mungkin dong kita memiliki 2 golongan darah, misalnya A dan O. Pasti setiap orang memiliki satu golongan darah. Nah, seperti itu konsep fungsi. Kemudian menyatakan fungsi. Seperti kemarin, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yaitu diagram kartesius. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu diagram panah. Contoh,
kita akan tahu nih dari diagram panah itu fungsi itu seperti apa sih? Apa sih bedanya sama relasi? Coba fungsi dan bukan fungsi diagram panah. Oke, kita lihat di sini. Tadi masih ingat nggak pengertiannya apa? Fungsi itu dia adalah himpunan A yang memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, kita lihat di sini ada himpunan A yang anggotanya A, B, C. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Kita lihat apakah setiap anggota A memiliki satu pasangan di anggota B? Ya, betul ya. Kalau kita lihat di sini semuanya memiliki satu pasangan dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia dapat dikatakan sebagai fungsi begitu. Coba kita lihat ke sebelah kanan. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat anggotanya. Apakah ada yang anggotanya memiliki lebih dari satu pasangan atau bahkan tidak memiliki pasangan? Oh, ketika kita lihat ternyata ada A yang memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 2. Dari sini terlihat bahwa dia bukan fungsi. Nah, kalau misalnya dia bukan fungsi, berarti dia apa dong? Kalau dia bukan fungsi, berarti dia adalah relasi gitu. Yang ini juga sama. Kalau kita lihat himpunan A itu anggotanya memiliki satu pasangan semua tidak. Oh, ternyata ada B yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia dapat dikatakan bukan fungsi gitu. Kalau dia bukan fungsi, berarti dia adalah relasi. Tapi gini Bu, kalau misalnya fungsi itu seperti contoh yang pertama, apakah dia disebut relasi? Ya, betul. Kalau dia fungsi, dia juga relasi. Tapi ketika dia relasi, belum tentu dia bisa jadi fungsi gitu. Jadi, fungsi itu dapat dikatakan relasi, tetapi tidak semua relasi bisa dikatakan sebagai fungsi. Harus dilihat dulu apakah anggotanya hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota B atau tidak gitu. Kita lihat di sini, himpunan A itu yang sebelah sini ya, sebelah kiri itu disebutnya domain. Domainnya itu adalah A, B, dan C. Sedangkan himpunan B-nya itu adalah kodomain, berarti yang sebelah kanan, daerah kawan. Anggotanya ada 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga, anggota B yang punya pasangan di A itu disebutnya adalah rank atau daerah hasil. Nah, coba kita lihat dari contoh ini. Daerah hasilnya berapa dari anggota B yang punya pasangan? Ada 1 dan 3. Bu, kenapa 2 tidak? Karena 2 ini tidak memiliki pasangan, maka dia bukan ranknya. Ranknya adalah 1 dan 3 gitu. Coba yuk kita cari mana fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama, apakah ini fungsi? Kalau misalnya kita lihat dari himpunan A, ternyata setiap anggotanya memiliki tepat satu pasangan. Oh, berarti dia adalah fungsi. Yang kedua, kalau kita lihat di himpunan A ada angka 5, yang tidak memiliki pasangan di B. Oh, ketahuan, berarti dia bukan fungsi. Dia adalah relasi gitu. Yang ketiga, kalau kita lihat anggota di A itu ada yang memiliki dua pasangan di anggota B, yaitu 2. Berarti dia sudah ketahuan nih, dia bukan fungsi, tetapi dia adalah relasi. Nah, tadi sudah diagram panah, yang sekarang mana sih yang fungsi dan bukan fungsi kalau kita lihat berdasarkan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat di sini, R. R itu artinya adalah relasi ya. Nah, kita lihat untuk menentukan fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan itu dilihat dari anggota yang di depannya. Apabila anggota yang ada di depan ini dia berbeda-beda, maka dia dikatakan sebagai fungsi. Nah, coba kita periksa yuk. Di sini 2. Kemudian 5 dan 6. Nah, ini beda-beda nggak? Oh, beda-beda. Ternyata kalau beda-beda itu disebutnya fungsi.
Bu, tapi Bu, yang belakangnya itu dia sama, beda juga. Gimana kalau sama? Nah, nanti kita lihat contoh yang kedua ya. Kalau karena dia depannya beda, anggota yang depannya beda, maka dia disebutnya fungsi. Yang ini sekarang. Yang kedua, itu kita lihat angka depannya ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat ternyata angka depannya itu berbeda juga. Nah, dia dapat dikatakan fungsi. Tapi kan angka belakangnya sama. Nah, ini adalah untuk himpunan B. Kalau yang di depan itu didapat dari anggota himpunan A. Kalau yang belakang didapat dari anggota himpunan B. Ya, berarti himpunan A ini memiliki tepat satu pasang kan? Nggak mungkin 1 dengan 1, 5. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1 pasangannya 4, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 4. Nah, ini kan beda-beda setiap pasangannya, maka dia dikatakan fungsi. Yang ketiga, kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kalian amati dengan baik, dilihat ternyata 2 pasangannya 4. Kemudian 2 lagi pasangannya 6. Wah, 2 ini sudah memiliki 2 pasangan, yaitu 4 dan 6. Maka dapat dikatakan dia bukan fungsi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat di sini. Yang keempat, kita lihat di sini A pasangannya F, A pasangannya G. Nah, C pasangannya G lagi, C pasangannya F. Nah, ternyata C ini memiliki 3 pasangan dan A ini memiliki 2 pasangan. Oh, dia udah ketahuan bahwa dia bukan fungsi. Yang kelima, kita lihat di sini. Ada 0 pasangannya 2. Kemudian 0 pasangannya 4. Ini 1 pasangannya 8, 2 pasangannya 2, 3 pasangannya 6. Ternyata ada 0 yang memiliki 2 pasangan, yaitu 2 dan 4. Maka dia dikatakan bukan fungsi. Nah, yang bukan fungsi ini bisa kita sebut sebagai relasi. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih contoh fungsi dan bukan fungsi berdasarkan diagram Cartesius. Yang pertama, kita lihat, ingat lagi tadi kalau himpunan A itu hanya memiliki 1 pasangan di himpunan B. Contohnya kita lihat di sini, Eva pasangannya merah, Roni memiliki pasangan hitam, Tia memiliki pasangan merah, Dani memiliki pasangan biru. Nah, ini setiap orangnya memiliki 1 pasangan warna di himpunan anggota B. Berarti dia dapat dikatakan sebagai fungsi. Yang kedua, kita lihat di sini. Himpunan A itu ada Tias. Tias menyukai voli. Jamal menyukai voli dan basket. Kemudian Farid menyukai voli, basket, dan tenis, sedangkan Dika menyukai tenis. Ini gambarnya tidak terlalu rata ya. Nah, jadi siapa sih yang memiliki 2 pasangan? Yaitu ada Jamal. Jamal dia menyukai dua permainan olahraga nih, ada voli dan basket. Juga Farid memiliki 3 kesukaan olahraga, yaitu voli, basket, dan tenis. Nah, dari sini kita lihat ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari 1 pasangan di himpunan anggota B, maka dia dikatakan bukan fungsi. Yang ketiga, nah kita lihat di sini, 1 memiliki pasangan 2, memiliki pasangan 4, memiliki pasangan 6. 2 memiliki pasangan 4, memiliki pasangan 6. 3 memiliki pasangan 6, 4 memiliki pasangan 6, dan 5 memiliki pasangan 6. Kalau kita lihat, ada himpunan X ini yang anggotanya memiliki lebih dari 1 pasangan, yaitu ada 1 dan 2. Maka dari sini dikatakan dia bukan fungsi.
Nah, coba kita tentukan lagi yuk, berdasarkan diagram kartesius itu fungsi dan bukan fungsi seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat, kita amati yang memiliki dua pasangan adalah 6, 10, 12, dan juga 14. Oh, mereka memiliki lebih dari satu pasangan ya. Jadi mereka ini memiliki lebih dari satu pasangan. Maka dapat dikatakan dia bukanlah fungsi. Diagram kartesius ini bukan fungsi. Oke, yang kedua. Kita lihat di sini. Mana yang memiliki dua pasangan atau lebih dari satu pasangan mana? Oh, satu pasangannya 2 pasangannya 3 pasangannya 1, 4 pasangannya 1, 5 pasangannya 2. Nah, dari sini kelihatan nih ada anggota himpunan A semuanya hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, maka dia dikatakan fungsi itu. Nah, yang ketiga kita lihat di sini. 1 memiliki pasangan 6. 2 memiliki pasangan 4, 3 memiliki pasangan 2, dan 4 memiliki pasangan 0. Sedangkan di sini 5 memiliki pasangan negatif 2. Nah, kalau kita lihat setiap angka atau setiap anggota di himpunan A, dia memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, maka dia dikatakan fungsi gitu. Nah, ada catatannya nih, bahwa setiap fungsi dapat disebut juga sebagai relasi, tetapi tidak semua relasi dapat disebut sebagai fungsi. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya dari contoh-contoh yang tadi ada yang disebut fungsi, oh gambar ini fungsi, oh gambar ini fungsi, oh himpunan pasangan berurutan ini fungsi, maka dia juga disebut sebagai relasi. Tetapi kalau misalnya yang bukan fungsi, dia berarti apa dong? Relasi. Tapi ingat ya teman-teman, tidak semua relasi dapat disebut sebagai fungsi. Kalau misalnya relasi itu mau disebut sebagai fungsi, syaratnya adalah relasi tersebut setiap anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan di himpunan B gitu. Yang kedua, ada notasi fungsi. Notasi fungsi, di mana fungsi f dari A ke B dinotasikan f A tanda panah B, yang artinya fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, fungsi f dari A ke B, ini dari B ke A ya, dari B ke A itu dinotasikan sebagai F.2 B tanda panah A, artinya fungsi F memetakan himpunan B ke himpunan A gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada fungsi F dari A ke B dinotasikan sebagai F X, Y. Nah, bisa kita sebut A ini sebagai X dan B ini sebagai Y, artinya fungsi F itu memetakan X ke Y gitu teman-teman. Suatu fungsi dari A ke B dapat dinyatakan dalam bentuk FA tanda panah B atau Fx tanda panah Y atau F.2X tanda panah F dalam kurung X gitu. Yang ketiga, di sini ada banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan itu ada caranya teman-teman. Cara menghitung banyaknya pemetaan yaitu jika NA itu artinya banyaknya anggota A. Kemudian NB itu banyaknya anggota B. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA, yang artinya banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Jadi kalau banyaknya A ke B berarti B pangkat A ya. Nah, sedangkan kalau banyaknya pemetaan dari B ke A adalah NA pangkat NB, artinya banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Jadi kalau B ke A artinya A pangkat
B gitu. Jadi kalau A ke B, angka belakangnya dulu baru dipangkatkan angka yang depan. Kalau B ke A, angka belakangnya dulu baru dipangkatkan angka yang depan gitu. Contoh soal yang pertama yaitu ketahui misalnya himpunan A ada 1, 2, dan 3. Himpunan B ada 3, 6, 7, dan 9. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, kita jawab. Di sini NA-nya atau banyak anggota himpunan A-nya adalah ada angka 1, 2, dan 3. Nah, di sini anggotanya ada 3. Sedangkan NB-nya atau banyak anggota himpunan B-nya ada 3, 6, 7, 9. Ada 4. Berarti NB-nya ada 4. Maka nanti NA-nya yaitu sama dengan 3 dan NB-nya sama dengan 4. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin adalah karena ini dari A ke B, maka nanti B pangkat A. Artinya B-nya 4, A-nya 3. Maka jadi 4 pangkat 3. Yang artinya 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Sehingga kesimpulannya yaitu jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah 64 gitu. Nah, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu di sini misalnya himpunan A-nya anggotanya yaitu 3, 4, 8, 9. Himpunan B-nya anggotanya 3 dan 2. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Kalau tadi A ke B, kalau sekarang B ke A. Berarti nanti NA-nya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Maka NA-nya ada 4. NB-nya ada 1, 2. Maka NB-nya ada 2. Jadi nanti NA-nya sama dengan 4 dan NB-nya sama dengan 2. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah karena dari B ke A, maka jadi A pangkat B. Yang artinya nanti jadi NA pangkat NB atau A pangkat B. A-nya 4, B-nya 2. Jadi 4 pangkat 2. Yang artinya 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A adalah 16. Korespondensi 1-1. Yang terakhir ya. Korespondensi 1-1 ini artinya apa sih? Nah, korespondensi 1-1 ini yaitu didefinisikan sebagai jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A, dikatakan bahwa himpunan A berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B. Jadi NA-nya harus sama dengan NB. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Dan ketika A memasangkan tepat satu ke B, yang B juga harus memasangkan tepat satu ke A. Kita ke contohnya yuk, biar nggak bingung nih. Nah, kita menentukan korespondensi 1-1 berdasarkan diagram panah. Mana sih yang termasuk fungsi dan berkorespondensi 1-1? Nah, kita lihat di sini A ke B-nya 1-1 ya. Betul kan? Tapi kita lihat dari B ke A, kita balik. Dari B ke A 1-1 enggak. Oh, ternyata ada B yang tidak memiliki pasangan ke A. Tapi apakah dia fungsi? Kalau kita lihat ciri-cirinya, A itu memasangkan tepat satu ke B. Oh, dia fungsi. Tetapi dia tidak korespondensi 1-1 gitu. Yang kedua, kita lihat di sini. Himpunan A memasangkan tepat satu ke anggota B ya, dia dikatakan fungsi. Tetapi kita balik, apakah B dia memasangkan tepat satu ke A? Yang ternyata ada 4 dan 6 yang tidak memasangkan anggota ke A. Berarti dia fungsi tetapi tidak korespondensi 1-1. Nah, yang ketiga di sini ada himpunan P dan Q. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di himpunan P-nya, ternyata ada satu anggota yang memiliki dua pasangan di anggota Q. Kalau di sini kelihatan, maka dia bukan fungsi, tetapi relasi.
Kalau misalnya bukan fungsi berarti dia tidak akan pernah berkorespondensi satu-satu gitu. Nah, yang keempat ada ini kalau kita lihat A ke B 1 ya, terus B ke A juga 1, maka dia fungsi dan berkorespondensi satu-satu. Ini yang namanya fungsi dan korespondensi satu-satu. Jadi A ke B itu semuanya satu pasangan, sedangkan B ke A-nya dibalik juga satu pasangan. Yang kelima, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini anggota himpunan A memasangkan tepat 1 ke anggota himpunan B. Begitu juga himpunan B memasangkan tepat 1 ke anggota himpunan A. Jadi dapat dikatakan dia fungsi dan korespondensi satu-satu. Yang keenam, kita lihat di sini. Kalau kita lihat ada himpunan A yang memiliki 2 pasang anggota ke himpunan B nih, berarti sudah ketahuan bahwa dia bukan fungsi, tetapi dia adalah relasi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau misalnya menentukan korespondensi satu-satu berdasarkan himpunan pasangan berurutan. Nah, mana sih yang termasuk fungsi dan korespondensi satu-satu? Kalau kita lihat di sini, tadi dia ini adalah fungsi ya. Nah, tetapi dia fungsi dan berkorespondensi satu-satu karena dia memasangkan tepat 1. Semua angkanya berbeda ya, pasangannya juga berbeda. Nah, yang kedua kita lihat di sini. Di sini dia kelihatan nih ada angka 4 yang disebutkan 3 kali, tapi dia fungsi dong karena dia anggota yang depan, anggota A-nya ini berbeda-beda. Dia fungsi tetapi tidak berkorespondensi satu-satu. Yang ketiga, nah ini tadi pernah kita tentukan ya yang di slide sebelumnya bahwa dia ini memiliki ada 2 yang memiliki 2 pasangan yaitu 4 dan 6, berarti dia bukan fungsi. Yang keempat, ini juga kalau kita lihat dia ternyata dia fungsi karena setiap anggota A tepat memasangkan 1 di himpunan anggota B, begitu juga B yang tepat memasangkan 1 anggota ke himpunan A ya. Jadi setiap pasangannya itu beda-beda, tidak ada angka yang sama, jadi dia fungsi dan berkorespondensi satu-satu. Yang kelima ada 0, ternyata 0 memiliki 2 pasangan yaitu 2 dan 4, maka dia bukan fungsi. Kemudian di sini menentukan korespondensi satu-satu berdasarkan diagram kartesius. Nah, yang pertama kita lihat di sini dia fungsi dan korespondensi satu-satu ya, karena dia memiliki tepat 1 pasangan dan B juga memiliki tepat 1 pasangan. Nah, kalau ini dia fungsi dan juga dia berkorespondensi satu-satu gitu. Lagi kita lihat lagi. Nah, di sini dia fungsi tetapi tidak korespondensi satu-satu karena ada rumput, ada pasangan yang sama. Sapi dan kambing memiliki pasangan yang sama yaitu rumput, maka dia fungsi sih tetapi dia tidak korespondensi satu-satu. Yang ini juga sama, ada 1 dan 2 memiliki pasangan yang sama yaitu 2, 3 dan 4 memiliki pasangan yang sama yaitu 4, maka dia fungsi tetapi dia tidak korespondensi satu-satu. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.